Before starting the learning activities, we start by praying. For that, you ask the class 7 representative to lead the prayer. Please, Nirwana. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Nirwana. Oke, untuk materi pagi ini yang Bapak sampaikan judulnya energi ya. Di dalam energi yang nanti kamu akan pelajari, pertama bentuk, ya bentuknya itu ada energi kalor, ada energi cahaya, ada energi kimia, ada energi otot, energi bunyi, energi mekanik, energi listrik, dan energi nuklir. Untuk energi mekanik dibagi menjadi dua, ada energi kinetik dan energi potensial. Kemudian ada juga nanti akan kamu pelajari tentang transformasi. Ada metabolisme, kemudian metabolisme dibagi lagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terjadi pada proses fotosintesis, sedangkan katabolisme pada pencernaan makanan dan respirasi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi berasal dari bahasa Yunani energio, artinya kegiatan atau aktivitas. Energi satuannya dalam joule ya. 1 kalori sama dengan 4,18 joule. 1 joule itu 0,24 kalori. Bentuk-bentuk energi ada energi kimia, energi kinetik, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi bunyi, energi nuklir, energi biogas, dan energi potensial. Nih, contoh perubahan bentuk energi. Ada energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi cahaya, dan menjadi energi kalor. Contoh perubahan bentuk energi. Energi listrik untuk menyetrika dari energi listrik menjadi energi kalor, kemudian energi listrik untuk menyalakan lampu dari energi cahaya menjadi energi kalor, kemudian energi listrik untuk menghidupkan radio dari energi listrik menjadi energi bunyi, kemudian energi listrik untuk menghidupkan angin dari energi listrik menjadi energi kinetik ya. Energi mekanik itu dibagi menjadi dua, ada energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki benda karena benda tersebut bergerak. Dilambangkan dengan huruf EK. EK sama dengan energi kinetik benda, satuannya joule. M massa benda, satuannya kilogram. V kecepatan benda, satuannya meter per detik, dan dirumuskan energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan pangkat 2. Kemudian energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Energi potensial sama dengan satuannya joule, M massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per detik, dan H ketinggian satuannya meter. Energi potensial atau EP dirumuskan sama dengan M kali G kali H. Kemudian kecepatan benda saat menyentuh tanah dirumuskan V sama dengan akar 2 kali G kali H. Contoh tentang energi kinetik dan energi potensial. Seorang atlet lompat indah melakukan satu loncatan dengan kecepatan 2 meter per detik. Jika massa tubuh atlet tersebut 50 kg, berapa besar energi kinetik atlet tersebut? Kemudian berapa besar energi potensial atlet saat berada pada ketinggian 3 meter? Diketahui kecepatannya 2 meter per detik, kemudian massanya 50 kg. Berarti energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan pangkat
2, berarti setengah kali 50 kali 2 pangkat 2 sama dengan ini 100 ya. Kemudian EP sama dengan M kali G kali H, 50 kali 10 kali 3, ini 1500 Joule. Nih. Ya. Ini itu sama dengan, kalau Bapak jabarkan ini setengah kali 50 ya. Ini dikali 4. Ya, ini dikali 4 ya. Nah, jadi jawabnya 100 Joule. Kemudian sumber-sumber energi. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan gas alam. Kemudian sumber energi yang dapat diperbarui itu energi angin, kemudian ada air, matahari, dan pasang surut air laut. Hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan ya. EM sama dengan EK ditambah EP, energi mekanik, EK energi kinetik, dan EP energi potensial. Nih, makhluk hidup, transformasi energi pada makhluk hidup. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Metabolisme secara harfiah berarti perubahan, kemudian anabolisme, proses penyusunan molekul kompleks dari materi yang lebih sederhana, misalnya fotosintesis. Kemudian katabolisme, proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil, misalnya pencernaan makanan dan respirasi. Ini contoh fotosintesis ya, merupakan pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya materi. Proses fotosintesis ini dari 6H2O reaksinya ya, ditambah 6CO2, kemudian ditambah cahaya dan klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa itu C6H12O6 itu glukosa, dan oksigen itu O2 ya. Oke. Ini proses fotosintesis. Kemudian pada pencernaan makanan. Dalam mencerna makanan, makhluk hidup tidak bisa mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Dalam proses pencernaan makanan di tubuh kita ya, kita membutuhkan yang namanya karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat ini sebagai sumber tenaga sehari-hari, ya, contohnya nasi, kentang, dan ubi. Jika kita tidak mengkonsumsi karbohidrat, kita tidak memiliki energi ya. Oke, kemudian protein membantu pertumbuhan otak dan tubuh, contohnya ikan, daging, dan telur. Kemudian lemak diubah menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi, contohnya kacang tanah, keju, dan daging. Makan nasi, ketika kita mengkonsumsi nasi, molekul organik dipecah menjadi molekul sederhana dan diserap ke dalam darah, kemudian diedarkan ke sel-sel tubuh sehingga kita memiliki tenaga ya untuk beraktivitas. Kemudian pencernaan makanan, katabolismenya, ikatan kimia nutrien, dia energi kimia disimpan dalam bentuk ATP ya. ATP itu energi ya. Nih, dalam proses respirasi merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi, mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan langsung. Reaksi respirasi sel ini C6H12O6 tambah 6O2, kemudian 6CO2 ditambah 6H2O tambah 675 kilokalori ya. Energi yang dihasilkan proses respirasi digunakan untuk aktivitas makhluk hidup, yaitu untuk bergerak dan berbicara. Oke, sekian yang Bapak sampaikan pagi ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Saya stop share dulu ya. Bentar. Pak. Ya.
Ini semuanya dicatat atau dirangkum, Pak? Dicatat. Ya, Iya, Pak. oke. Nanti dicatat. Ya. Ada yang ditanyakan tidak? Untuk apa yang Bapak sampaikan pagi ini? Nirwana? Tidak Oke. ada, Pak. Ya, Michael, ada yang ditanyakan, Michael? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kameranya dibuka dulu semua, Bapak mau absen, ya, yang hadir hari ini, ya, silakan dibuka dulu kameranya. Ya, Michael Ernesto dibuka kameranya. Martin, Berto, Caroline, ya, Berto, Bertonis, Cahaya, Miko, Fiona, silakan dibuka kameranya. Untuk Kevin dan Nirwana, kan kita artinya masih dalam kegiatan belajar ya, belajar walaupun di rumah online, tetap menggunakan seragam ya, tidak menggunakan baju bebas ya untuk kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, Bapak mau absen dulu, mau Bapak print screen. Kameranya dibuka, Fiona. Oktrina, Cahaya, Niko. Bentar ya. Oke, 1, 2. Ya. Bentar. 1, 2. Oke, terima kasih yang hadir pagi ini di Zoom ya. Untuk tugas hari ini apa yang Bapak sampaikan kamu catat ya. Kemudian dikumpulkan ke Edologi. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.